Oke, halo bre, balik lagi bersama saya Ufa yang pastinya di Kere Hore Tech Channel. Di video ini agak beda ya, kita nggak bahas tentang komputer, tapi masih ada lah sangkut pautnya sama elektro gitu kan. Jadi di video ini, kita bakal benerin colokan ini. Ini colokan gue dapet dari teman gue by the way. Katanya nggak kepake, jadinya ya udah gue bawa. Nah di sini kita bakal cari kerusakan dari colokan ini. Jujur ini kayaknya mungkin pertama kali gue punya colokan yang udah jadi kayak gini. Mungkin loh ya, yang gue sadar gitu. Karena ya biasanya kalau perlu colokan, saya pasti bikin. Tau lah ya, kayak ngerakit pakai terminal kuningan gitu lah. Nah jadi di sini gue juga kurang tahu ya, ini colokan rusaknya di mana. Ini colokan udah gue tes dan gak nyala sama sekali. Daripada kelamaan, mending kita langsung gas buka aja lah ya. Nah udah kebuka nih, inilah penampakan dalam colokan ini. Begini ya dalamnya, baru ngeliat saya. Oke, terpantau ada kabel satu yang lepas nih. Kayaknya kabel grounding gak sih? Tapi bentar, ini kok nggak ada dalamnya ya? Kosong cuy, kopong. Gimik doang gitu nih kabel. Kagak ada tembaga terus serabut kayak gitu. Nah ya udahlah. Oke, di sini kita bakal coba buat nyolder ulang ya. Takutnya ada serabut yang putus gitu di ujung sini, kita juga nggak tahu kan. Nah caranya kalian siapin solder dulu kayak gini. Terus kita cabut ya kabel colokan yang ini. Kalau susah bisa kalian kasih timah dulu di solder kalian kayak gini. Nah udah kelepas tuh satu, tinggal satunya lagi. Tinggal lakuin hal yang sama. Kalau masih susah bisa dibantu pakai timah lagi ya kayak gini. Nah gampang kan udah kelepas. Bentar, ini ada kabel yang lepas nih. Kita pasang lagi ya. Nah inilah hasil kabel colokan yang udah kelepas kayak gini nih bentuknya. Kita langsung potong aja ya, bisa pakai tang kayak gini atau pakai gunting juga bisa. Nah selanjutnya kalau udah kepotong kayak gini, kita kupas bagian ininya, kulit luarnya. Tapi sebelum itu kita ukur dulu ya. Dikira-kira aja, nggak usah panjang-panjang. Nah kira-kira seginilah. Buat ngupasnya bisa pakai cutter kayak gini ya. Sumpah gua masih bingung ini apaan kopong begini kagak ada dalamannya dah. Udahlah biarin, kita lanjut. Selanjutnya kita kupas ya bagian kabelnya. Bisa pakai gunting atau cutter gitu. Nah udah kelepas nih satu, tinggal satunya. Nah kalau udah kelepas dua-duanya kayak gini, selanjutnya kita kasih timah di serabutnya ya kayak gini. Dua-duanya ya kita kasih timah. Nah kalau udah langsung pasang aja kayak sebelumnya. Awas ya salah pasang. Kalau salah pasang bisa ngejepret ntar. Mending kalau ngejepret, kalau meledak ya salam. Ya, kita pasang kayak sebelumnya ya. Bagian satunya pun kita pasang juga. Nah, kalau udah, kita pasang penjepitnya yang kayak gini nih. Nah, udah beres. Kalau udah langsung tutup aja. Jangan lupa ya kasih bautnya juga. Oke, sip, udah selesai. Selanjutnya kita coba colokin ya. Kita lihat hasilnya sama-sama. Kita colokin, kita coba nyalain ya. Oke, masih belum nyala. Kalau belum nyala kayak gini, kita masuk ke langkah yang kedua. Jadi langkah yang kedua ini kita ganti stekernya ya. Kalau dilihat ini stekernya udah karetan juga ya. Kemungkinan fiksi ini. Langsung aja ya kita potong kayak gini. Nah di sini ya ada beberapa kabel yang nggak tahu sih satunya lagi kopong. Apaan sih ini? Ya udahlah ya. Oke jangan lupa ya siapin juga stekernya kayak gini. Mau yang bekas kayak gua ini juga nggak apa-apa. Kalau mau beli biasanya ada di toko elektronik. Ya paling kena 5.000 mentok-mentok 10.000 gitu kayak gini mah. Oke kalau udah kita buka stekernya kayak gini. Oke kalau udah dibuka kayak gini kita ukur dulu ya kabelnya. Kira-kira seginilah. Kalau udah langsung aja kupas. Bisa pakai cutter kayak gue ini. Nah udah ya hasilnya kayak gini. Selanjutnya karena ini gak tahu kabel apaan ya, isinya kopong kayak gini. Langsung aja ya saya potong kayak gini. Terus habis itu kalian kupas aja bagian ini kayak gini. Jangan lupa lakuin juga di bagian satunya. Kalau udah tinggal masukin aja kayak gini. Habis itu kencengin sininya. Lakuin juga ya ke yang satunya. Karena ini arus AC jadi dibulak-balik pun bebas. Mau biru di kanan atau di kiri bebas. Nah kalau udah kencengin bagian penjepit yang ini. Sip selanjutnya tutup aja langsung. Jangan lupa ya bautnya juga. Sip beginilah hasilnya kalau udah selesai. Selanjutnya kita langsung coba aja ya. Ini gue colokin dulu. Dan sekarang kita coba nyalain. Anjir sama aja cok.
Kan lihat tuh, udah nyolok padahal, tapi masih belum nyala loh. Oke, kalau masih belum nyala kayak gini, kita masuk ke cara yang terakhir. Oke, kemungkinan terakhir ini yang rusak itu kabelnya ya. Jadi di sini kita bakal ganti kabelnya. Di sini untungnya gua masih punya kabel bekas ini. Sebenarnya ini kualitasnya udah buruk banget ya, kalian bisa lihat. Tapi karena sekarang udah malam gitu kan, jadi nggak mungkin juga ya saya keluar nyari toko elektronik yang masih buka jam segini. Makanya ya udahlah, sementara gua praktekin pakai kabel bekas kayak gini. Jangan diikutin ya adik-adik. Oke, kita mulai dari stekernya dulu ya. Kita buka dulu stekernya yang habis dipasang tadi, kayak gini. Baru dipasang udah dibuka lagi ya. Tapi ya mau gimana lagi. Nah, habis kebuka kayak gini, habis itu buka bagian ini kayak gini. Nah, habis kebuka kayak gini, oke, kita buka penjepitnya. Sip, kalau udah kelepas kayak gini, kita siapin kabel yang baru. Nah, terus lakuin hal yang sama pas masang kabel ke steker kayak tadi. Dimulai dari ngukur, terus ngupas kabelnya. Oke, habis itu kita kupas lagi bagian kabel dalamnya ya kayak gini. Kalau udah, langsung kita pasang ke bagian iniannya. Jangan lupa dikencengin. Selanjutnya jangan lupa juga kita pasang penjepitnya kayak gini. Kencenginnya bertahap ya, kanan kiri kayak gini. Tujuannya biar rata, nggak kenceng sebelah gitu. Nah, kalau udah kita tutup. Jangan lupa bautnya juga ya. Nah, inilah hasilnya. Sip, bagian stekernya udah beres. Ini jangan langsung dicolokin ya. Kita lanjut ke bagian colokannya. Kita buka lagi ke 6 baut yang ada di belakang sini. Nah, kalau udah kebuka kayak gini, kita lepas ininya pakai solder kayak tadi ya. Kita tempelin solderannya ke sini, ntar juga meleleh dia. Nah, udah lepas nih. Tinggal lakuin di bagian satunya. Habis itu jangan lupa juga ya, lepas bagian penjepit ini. Ini apaan sih namanya? Ya kayak karetnya gitu lah ya. Kita lepas terus masukin ke kabel yang baru. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau udah tinggal lakuin aja ya kayak sebelumnya. Kita ukur dulu kira-kira seginilah. Dan kita angkat buat kupas si kabelnya. Lihat tuh, ini kabel ya, saking udah jeleknya, bisa dikupas pakai tangan cuy. Jangan diikutin ya, lebih baik diganti aja kabelnya sama yang lebih baik. Nah, kalau kalian lihat, ini bagian yang kuningnya agak kepanjangan ya. Kalau kepanjangan kayak gini, kita bisa potong. Nah, kalau udah, langsung aja kita kupas. Jangan lupa ya, kalau udah dikasih timah kayak gini di bagian tembaganya, biar gampang nempelinnya. Nah, inilah hasilnya kayak gini. Sip, kalau udah langsung aja gaskan solder di bagiannya masing-masing. Nah, sip, yang satunya udah kepasang, tinggal lakuin lagi di bagian yang satunya. Habis itu kita pasang penjepitnya kayak begini. Dan kira-kira beginilah hasilnya. Oke lah, tinggal kita coba ya. Tapi sebelum itu kita tutup dulu pakai covernya biar aman. Jangan lupa pasang bautnya ya. Ada 6 nih kayak gini. Sip, kalau udah semua kita langsung coba colokin aja ya ke sumber listriknya. Kita colokin. Habis itu udah dicolokin ya, kita coba nyalain. Nah, akhirnya kita bisa lihat ya, nyala cuy. Berarti bener ini yang salah itu kabelnya. Tapi bentar, kalian denger sesuatu nggak? Kok kayak ada suara percikan gitu ya, kayak petasan. Padahal udah dimatiin loh si saklarnya. Kok masih ada ya? Coba kita buka lagi ya. Takutnya ada kabel yang kelupas atau gimana. Kalau dilihat sih aman ya. Kabelnya kuat begini, nggak ada yang salah. Aman ah. Coba kita tutup lagi dah. Nah, udah ketutup nih. Kita coba colokin lagi ya. Ternyata pas dicolokin masih ada loh suara percikan kayak gitu. Akhirnya gua buka lagi dan melakukan troubleshooting pada colokan ini. Setelah mencari-cari, akhirnya ketemu dan inilah sumbernya. Tuh, kalian bisa lihat ya, ini si PCB-nya bocor, kayak ada jalur yang putus gitu. Makanya bisa nimbulin percikan kayak gini. Kalau kayak gini masih bisa dibenerin sih. Salah satunya dengan cara ngejumper bagian yang putusnya. Caranya kita gosokin ya kayak gini biar kebuka bagian tembaganya. Nah, kalau udah kelihatan bagian tembaganya, baru kita solder. Terus dibikin kayak jalur gitulah. Ibaratnya kurang lebih kayak ngejumper, bikin jalur di atas PCB-nya kayak gitu. Nah, udah selesai nih. Kira-kira hasilnya kayak gini nih. Tinggal kita pasang lagi ke tempatnya. Jangan lupa ya pasang juga bautnya. Kalau udah selesai kayak gini, langsung aja ditutup. BTW dari tadi dilihat-lihat buka tutup mulu nih perasaan. Mana capek, banyak banget lagi bautnya. Tapi harus tetap semangat lah. Nah, inilah momen percobaan yang gak tahu keberapa.
kita coba colokin. Akhirnya bisa dilihat sendiri ya, ini udah nggak ada suara percikan kayak tadi lagi. Kita coba nyalain ya si saklarnya. Anjay, udah nyala semua cuy. Selanjutnya coba colokin apa gitu ya di sini buat ngetes. Oh ya, ini aja. Kita coba pakai lighting saya. Kita cabut dulu, terus kita colokin ke sini, kita nyalain. Anjay, nyala dong. Coba ya kita pindahin colokannya ke yang lain. Habis itu kita coba nyalain si saklarnya. Bentar, kok nggak mau nyala ya? Oh, ternyata longgar. Aduh, bukannya tadi sekalian ya. Ya singkat cerita gue buka lagi dan coba benerin bagian yang longgar. Nah ini udah selesai nih, dijamin nggak ada yang longgar. Buat uji coba kita pakai powerbank inilah ya. Soalnya kalau cabut lighting agak susah. Kita coba colokin kayak gini. Sip, aman ya, ini tandanya ngecas. Berarti bagus, arusnya masuk. Kita coba di port yang longgar tadi ya. Tuh kan udah bagus, keras, nggak goyang. Kita coba nyalain. Masuk ya, berhasil ngecas. Sip. Sekarang kita coba bagian USB-nya. Kita colokin powerbanknya ke sini. Bisa dilihat ya, ini powerbanknya ngecas. Kita coba pakai yang lain deh. Nah ini nih, gua ada Arduino. Kita coba kasih power ke Arduino. Nah, aman ya, semuanya terkendali. Kalau kalian udah nyoba cara yang aku kasih tahu di video ini, tapi masih nggak nyala juga, wah udahlah, berarti emang udah rusak brutal parah tuh colokan. Kemungkinan sih udah karatan ya. Ya, jadi begitulah lika-liku benerin ini colokan. Makasih ya yang udah nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat lah. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Yo.